Banjir besar yang terjadi di Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025 bukan hanya bencana alam, tetapi juga kegagalan dalam tata kelola. Banyak pakar, termasuk Prof. Jati Mardiatno dari Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa tanda-tanda bencana sudah terlihat sebelumnya, dan pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih cepat. Dalam video ini, kelompok kami berkeinginan untuk membahas keterkaitan kasus banjir dengan birokrasi dan juga governance. Prof. Arum Setiawan dari Univ Sriwijaya menjelaskan bahwa banjir terjadi karena daya tampung lingkungan sudah terlampaui. Penggunaan hutan terjadi secara masif sehingga air hujan tidak lagi diserap oleh ekosistem. Greenpeace mencatat bahwa hutan alam di Sumatera kini hanya tersisa 10 hingga 14 juta hektar atau kurang dari 30% dari total luas 47 juta hektar. Minimnya partisipasi publik dalam pengawasan hutan memperburuk kondisi ini. Sesuai dengan pembahasan pada teori partisipasi publik menurut Holzer dan Schwester, hubungan birokrasi dan masyarakat itu penting. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang bersifat dinamis sehingga diperlukan sistem yang kolaboratif. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai siklon tropis 8 hari sebelum banjir terjadi. Namun, pemerintah daerah gagal menerjemahkan informasi tersebut menjadi tindakan mitigasi. Hal ini menunjukkan lemahnya inovasi sektor publik sebagaimana dibahas dalam teori mengenai inovasi. Menurut Antti Roiko, inovasi dalam pemerintahan publik memiliki definisi sebagai mekanisme baru atau pengaturan kelembagaan yang berhasil diterapkan untuk memecahkan masalah tata kelola atau untuk mendapatkan hasil tata kelola sektor publik yang lebih baik. Di kasus ini, pemerintah tidak memanfaatkan data secara optimal dan tidak memiliki mekanisme respons yang cepat. Keterlambatan penanganan kasus banjir Sumatera ini mencerminkan patologi dalam birokrasi, seperti maladministrasi dan juga kinerja pemerintah yang rendah. Banyak pemerintah daerah lambat merespon dan juga tidak menjalankan prosedur penanggulangan bencana dengan baik. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, pemerintah daerah, serta BMKG tidak berjalan efektif. Keterlambatan penanganan ini juga menunjukkan lemahnya aspek controlling dalam berbagai bentuknya, seperti oversight, supervision, monitoring, evaluation, audit, dan juga inspection. Pengawasan tata ruang, drainase, dan juga lingkungan yang tidak berjalan efektif membuat standar dasar manajemen risiko bencana tidak terpenuhi. Prof. Jati Mardiatno menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional harus mengikuti aturan UU nomor 24 tahun 2007. Pemerintah harus mempertimbangkan jumlah korban, kerusakan prasarana, cakupan wilayah, dan dampak sosial ekonomi. Meski 3 Bupati Aceh menyatakan tidak sanggup menangani banjir, pemerintah pusat tetap tidak menetapkan status bencana nasional. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang akuntabilitas dari pemerintah, yang menurut Starling kemampuan untuk bertanggung jawab dan menetapkan siapa yang harus menanggung kesalahan, keterlambatan respons menunjukkan lemahnya public dan administrative accountability karena keputusan tidak diambil secara cepat dan tidak sesuai standar operasional yang seharusnya. Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menyebut bahwa bencana hanya terasa mencekam di media Utara sosial. yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius di Tapanuli Tengah. Kasus ini menunjukkan lemahnya transparansi dan komunikasi publik sesuai dengan teori mengenai transparansi, yaitu menurut Erkila, transparansi menciptakan kepercayaan antara pemerintahan dan rakyat, yang sangat penting untuk legitimasi pemerintah. Namun, pada kasus ini, masyarakat tidak memperoleh informasi yang akurat sehingga menurunkan kepercayaan publik. Menurut teori public trust dari Mayer dan juga pengembangnya, public trust terbentuk dari penilaian publik atas kompetensi, integritas, dan juga niat baik pemerintah. Dalam kasus banjir Sumatera, ketiganya berimplikasi negatif karena lambatnya respon, lemahnya transparansi, serta minimnya koordinasi. Hal ini berpotensi merusak legitimasi pemerintah dan juga efektivitas kebijakan publik yang lain. Kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi. Pemerintah perlu meningkatkan inovasi sistem peringatan dini, partisipasi publik juga harus diperkuat dalam perlindungan hutan dan mitigasi resiko. Koordinasi antar lembaga harus dipertegas melalui mekanisme komando yang lebih jelas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas wajib ditingkatkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Banjir Sumatera adalah peringatan bahwa bencana bukan sekedar peristiwa alam, melainkan persoalan tata kelola. Dengan memperbaiki inovasi, koordinasi, partisipasi masyarakat, serta transparansi, pemerintah dapat mencegah bencana serupa dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.